Dan ini ada penyegelan Tugu Prasasti PSAT di Nganjuk. Dan Tugu Prasasti PSAT di Nganjuk ini disegel oleh Ketua Ranting PSAT Gondang Nganjuk. Kenapa Tugu Prasasti PSAT sampai disegel oleh Ketua Ranting Nganjuk? Kita simak. Just like a pill. Halo dulur, Tugu Prasasti PSAT di Gondang Nganjuk disegel oleh Ketua Ranting PSAT Gondang Nganjuk. Ada apa? Kenapa Tugu PSAT ini sampai disegel oleh Ketua Ranting Gondang Nganjuk? Mungkin dulu bertanya-tanya kan, kenapa tugunya sampai disegel? Dan ini ada video kenapa Tugu PSAT ini sampai disegel, dan ini video dari Ketua Ranting Gondang Nganjuk. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya, Bambang Suwarno, Ketua Ranting PSAT Gondang Cabang Nganjuk Pusat Madiun. Sebagaimana tayangan dalam konten video ini Tugu Prasasti yang terletak di desa atau rayon Pandean, wilayah Ranting Gondang, dibangun tanpa sepengetahuan juga seizin saya. Apabila izin saya juga tidak akan saya izinkan. Karena apa? Ini dibangun di tanah umum, bukan tanah milik pribadi, yang mana ada perintah himbauan dari cabang rapat kemarin untuk menginventarisir jumlah tugu, yang mana tugu ini sering dijadikan sebab gesekan antar perguruan. Kita semua tahu, tapi di desa ini, rayon ini, dibangunnya ini konon katanya seizin saya. Saya tegaskan tidak pernah, saya tahunya baru tadi malam, sehingga hari ini saya sikapi. Ini model tugunya, letaknya juga di jalanan desa seperti ini. Sebagai karanting saya ambil sikap, kemudian saya segel dengan tulisan saya sendiri. Ini bisa terbaca, Tugu Prasasti ini dibangun tanpa sepengetahuan seizin Ketua Ranting PSAT Gondang Cabang Nganjuk Pusat Madiun. Saya tidak bertanggung jawab apabila ada akses dari dibangunnya Tugu Prasasti ini. Demikian untuk menjadi perhatian Nganjuk hari ini 17 Oktober 2020. Saya Ketua Ranting Gondang itu Bambang Suwarno SMH. Nomor induk warga itu 90 01 30 205. Ini suara saya. Saya langsung. Jadi ini saya segel sebagai Ketua Ranting. Siapa yang bertentangan dengan saya mungkin dia pantas jadi Ketua Ranting. Terima kasih untuk semuanya saja. Itu sikap saya, karena jelas, sudah jelas ya, warga yang bangun ini nggak tahu itu yang kayak gimana, dia dari mana jadi warga tanpa menggunakan organisasi atau gimana sehingga dia melawan organisasi. Terima kasih. Halo dulur, itulah videonya tadi, bahwa tugu itu jelas disegel oleh Ketua Ranting Gondang Nganjuk, karena Tugu PSAT ini dibangun tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari Ketua Ranting Gondang Nganjuk. Karena juga Tugu PSAT ini dibangun di tempat umum, bukan tanah pribadi. Dan emasnya tadi juga bilang katanya sebab gesekan itu juga terjadi karena tugu ini. Makanya tugu ini disegel sama dia. Dan Masnya tadi juga banyak menjelaskan nih kan.
Dan menurut Angga benar, kalau kita berorganisasi ya kita harus gimana caranya berorganisasi. Misalnya kita ingin membangun tugu, ya memang sewajarnya kita meminta izin kepada ketua ranting dan jajarannya, karena kan kita berorganisasi kan, nggak mungkin kita sendiri. Dan kita di ranting itu pasti ada struktur kepengurusannya, pasti ada bagi-bagiannya. Dan kalau sampai ketua ranting sendiri tidak tahu tentang pembangunan tugu ini, aneh. Enggak juga pikir aneh sih, kenapa sampai kayak gini. Dan mungkin dengan tindakan Masnya ini, Masnya itu ingin PSAT itu tetap guyup rukun, bukan bermaksud lain gitu. Misalnya ada pembuatan tugu, ya udah seharusnya kan izin ataupun gimana rembukannya, bukan langsung membuat tugu kayak gini. Mungkin Masnya kayak gitu sih, karena kita kan berorganisasi kan, biar tahu tata caranya berorganisasi. Semoga PSAT Nganjuk tetap jaya, guyup, rukun, tanpa adanya gesekan antara satu sama lain. Dan mungkin kita dalam berorganisasi PSAT ya sesama saudara itu sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita itu saling mengingatkan satu sama lain. Misal di sesama saudara itu ada kesalahan, ya wajib kita tegur. Misalnya Angga pribadi ada salah, ya kalian wajib menegur Angga, kalian wajib mengingatkan Angga, karena Angga kan saudara kalian. Dan begitu juga kalian, misalnya diingatkan sama dulur, ya tandanya mereka itu sayang sama kita, karena mereka itu kan saling mengingatkan satu sama lain. Ya, itu gunanya saudara. Dan mungkin emasnya di sini yang di video tadi mengingatkan kita, dan semoga jadi pelajaran buat kita, buat PSAT dimanapun berada. Semoga video ini menjadi pelajaran untuk kita, dan semoga PSAT di Nganjuk tetap jaya. Dan mungkin ada kata-kata Angga yang salah, Angga pribadi mengucapkan mohon maaf. Dan saya Angga Terate mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.